Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Media Audiovisual yang beranggotakan Muhammad Iskandar, saya sendiri Nur Halida, dan juga Siti Aisyah. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dari media audiovisual. Media pembelajaran itu dalam proses belajar mengajar diartikan sebagai pengantar sumber pesan kepada penerima pesan agar merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan sehingga terdorong serta terlihat dalam kegiatan belajar. Kemudian untuk pengertian audiovisual berasal dari kata audible dan visible. Audible yang artinya dapat didengar, visible artinya dapat dilihat. Audio adalah hal-hal yang berhubungan dengan suara atau bunyi. Visual adalah hal-hal yang berkaitan dengan penglihatan, dihasilkan atau terjadi sebagai gambaran dalam ingatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa media audiovisual merupakan media yang dapat menampilkan unsur gambar dan unsur suara secara terpadu pada saat mengkomunikasikan pesan atau informasi. Kemudian pembahasan yang kedua ialah prinsip penggunaan media audiovisual. Dengan menggunakan kombinasi media, dalam pembelajaran siswa dapat menikmati pembelajaran yang lebih bermutu dan nilainya bahkan lebih variatif dibandingkan dengan pengalaman langsung. Jadi, agar media pembelajaran benar-benar digunakan untuk membelajarkan siswa, Azhar Arsyad menjelaskan sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Di antaranya, prinsip yang pertama ialah media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi media tidak digunakan sebagai alat hiburan atau tidak semata-mata dimanfaatkan untuk mempermudah guru menyampaikan materi. Akan tetapi benar-benar untuk membantu siswa belajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian prinsip yang kedua ialah media yang akan digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Setiap materi pembelajaran itu punya khasnya masing-masing. Jadi media yang akan digunakan harus sesuai dengan materi pelajarannya. Kemudian prinsip yang ketiga, media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Kemudian prinsip yang keempat, media yang akan digunakan harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir, media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya. Tujuan media audiovisual dalam pembelajaran. Ronald Anderson mengemukakan tentang beberapa tujuan dari pembelajaran menggunakan media audiovisual. Antara lain yaitu ada tujuan kognitif, ada tujuan afektif, dan tujuan psikomotorik. Untuk tujuan kognitif yaitu yang pertama dapat mengembangkan mitra kognitif yang menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan rangsangan gerak dan serasi. Yang kedua, dapat menunjukkan serangkaian gambar diam tanpa suara sebagai media foto dan film bingkai meskipun kurang ekonomis. Yang ketiga, melalui media audiovisual dapat pula diajarkan pengetahuan tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu. Yang keempat, audiovisual dapat digunakan untuk menunjukkan contoh dan cara bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan, khususnya yang menyangkut interaksi siswa.
Untuk tujuan afektif, itu yang pertama, media audiovisual merupakan media yang baik sekali untuk menyampaikan informasi dalam mitra afektif. Yang kedua, dapat menggunakan efek dan teknik. eh, media audiovisual dapat menjadi media yang sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi. Kemudian untuk tujuan psikomotorik, yang pertama yaitu media audiovisual merupakan media yang tepat untuk memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak. Dengan alat ini dijelaskan baik dengan cara memperlambat maupun mempercepat gerakan yang ditampilkan. Yang kedua, melalui media audiovisual, siswa dapat langsung mendapat umpan balik secara visual terhadap kemampuan mereka sehingga mampu mencoba keterampilan yang menyangkut gerakan tadi. Berdasarkan tujuan di atas, manfaat media audiovisual bagi proses pembelajaran berguna untuk yang pertama, menarik perhatian peserta didik dalam menyampaikan materi ajar. Yang kedua yaitu menumbuhkan motivasi belajar. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar dengan menyimpulkan pembelajaran dari sebuah video yang disajikan. Selanjutnya, jenis-jenis media audiovisual. Menurut Syaiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain, media audiovisual dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar seperti bingkai suara atau sound slide. Yang kedua audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar bergerak seperti film dan video. Kedua jenis media ini pada umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan pendidikan. Film dan video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Adapun beberapa alat-alat atau media yang termasuk dalam media audiovisual dan kelebihan serta kelemahannya, yaitu yang pertama audio tape. Kelebihan audio tape baik untuk siswa yang sedang belajar mendengar, merupakan alternatif bagi yang tidak senang membaca atau yang mempunyai kesulitan membaca. Kelemahannya, kaset buku ini kaku atau kurang fleksibel sebab harus tergantung dengan komponen lain, yaitu adanya tap atau aliran listrik. Kemudian yang kedua, video atau video tap. Kelebihan video tap baik untuk semua yang sedang belajar mendengar dan melihat, bisa diperlambat dan diulang, dapat digunakan tidak hanya satu orang, artinya dapat digunakan lebih dari satu orang. Kemudian kelemahannya, sering dianggap sebagai hiburan TV. Kegiatan melihat video tape adalah kegiatan pasif. Kemudian dibandingkan dengan kaset recorder, harganya relatif lebih mahal. Yang ketiga, komputer basic training. Kelebihannya, tampilannya bisa menghasilkan kombinasi antara tulisan, yaitu teks, suara atau audio, gambar atau video, serta animasi. Kemudian kelemahan yang mendasar dari penggunaan program ini adalah tidak adanya interaksi antar manusia dan juga memerlukan biaya yang mahal.
Kemudian yang nomor 4, pelatihan berbasis web. Kelebihannya mengkombinasikan kelebihan video, kecepatan komputer, dan akses internet, dan juga mekanisme kerja program ini mampu menyesuaikan dengan semua gaya belajar. Kemudian yang kelima ada internet. Kelebihan internet ialah hampir semua tema dapat diperoleh dari net. Kemudian memungkinkan akses informasi ke banyak narasumber dan juga bisa menjelajah dunia dari rumah, sekolah, kampus, kantor, maupun perusahaan. Adapun kelemahan dari internet ini sendiri, yang pertama itu biayanya mahal, karena untuk mengoperasikan internet ini membutuhkan kelengkapan seperti komputer, modem ISP, dan saluran telepon. Namun, jika tidak memiliki perangkat tersebut, kita bisa datang ke perpustakaan atau tempat penyewaan internet. Dan juga diperlukan kemampuan mengoperasikan komputer, juga kemampuan dalam memilih dari sejumlah pilihan yang semuanya kelihatan menarik bagi kita. Kemudian juga dibutuhkan ketelitian terhadap informasi yang ada, karena tidak semua informasi itu selalu benar dan selalu baik untuk kita. Demikian pemaparan materi dari kelompok 7. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.